Hai halo Sobat Netchat semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur yang sangat keren dalam kejuaraan dunia catur cepat tahun 2017. Di sini kita akan menyimak pertandingan antara Sergei Karyakin yang memegang buah putih melawan juniornya Andriy Esipenko yang memegang buah hitam. Pertandingannya berlangsung di Riyadh, Arab Saudi tahun 2017. Karyakin memulai dengan E4, dilayani pertahanan karokan oleh Esipenko, lalu kuda F3, dan Esipenko menawarkan pertukaran pion. Karyakin membiarkan dan melanjutkan pengembangan kuda sayap menteri ke C3, serangan dua kuda. Lalu Esipenko memangku kuda dengan gajah, diusir pion, dan gajah kali kuda. Menteri tentu membalas, dan Esipenko mengembangkan perwira sayap raja dengan membawa kuda ke F6 untuk melindungi pion D5 3 kali. Karyakin lalu mendorong pion membuka jalan gajah gelap, dan Esipenko memperkuat pion dengan mendorong E6, tentu juga membuka jalan bagi gajah gelapnya. Gajah putih mengosongkan jalur rokade panjang, dan menteri hitam langsung sigap bermanuver ke sayap menteri. Karyakin rokade, dan Esipenko memajukan pion menyerang kuda. Kuda kabur berbalik menyerang pion, dan Esipenko terlebih dahulu memperkuat rantai pion. Karyakin juga terus mendorong pion menyerang kuda, dan kuda diselamatkan ke D5. Putih mengajak bertukar kuda, diabaikan dengan terus melompatkan kuda ke sayap menteri menyerang pion A2 untuk skak. Raja putih sigap melindungi, dan kuda hitam sayap menteri juga berkembang mengosongkan jalur rokade panjang. Tentu langkah ini juga sekalian menyerang L5 ya. Menteri putih ke E4 melindungi pion, dan kuda melompat juga ke C6 membantu menyerang E5. Karyakin membiarkan dan membawa kuda ke H5. Esipenko tidak memakan pion, tapi langsung mengamankan raja. Putih melanjutkan permainan dengan mendorong F4 untuk mulai menyerbu pertahanan hitam. Namun langkah ini merupakan langkah yang menyebabkan keunggulan bagi hitam ya. Esipenko memanfaatkan posisi ini dengan pion maju ke C4, membuka jalan bagi gajah berkembang, dan membantu serangan di tempat raja putih. Setelah Karyakin kali pion, Esipenko langsung membawa gajah ke A3 untuk ancaman skakmat satu langkah dengan menteri makan B2. Karyakin langsung menggagalkan ancaman dengan membawa gajah melindungi pion, dan Esipenko mulai membawa bala bantuan dengan melompatkan kuda ke C5 sekalian menyerang menteri. Menteri lantas kabur dan menyerang gajah, digagalkan Esipenko dengan memajukan pion menyerang pion. Sebuah pengorbanan pion ya. Di sini pion pukul pion, dan Esipenko berhasil melindungi gajah gelapnya. Serta di sini pun gajah terang putih menjadi lambat berkembang. Setelah pion kali pion, kuda hitam naik ke A4 menyerang B2 3 kali. Di sini Karyakin memberikan respon tidak akurat dengan benteng turun melindungi pion, dan Esipenko langsung membawa pasukan memperkuat serangan. Di sini Esipenko melompatkan kuda ke D4 menyerang menteri. Menteri lantas menghindar. Direspon Esipenko dengan lompatan kuda lagi, skak di C3. Karena pion terpaku menteri, terpaksa raja bergeser ke A1. Di sini posisi raja putih sudah terdesak ya, dan Esipenko menemukan langkah fantastis dengan membawa menteri ke B3. Ancaman skakmat dengan memukul pion A2 sekaligus mengorbankan diri. Pada permainan aslinya, Karyakin tidak melahap menteri gratis ini teman-teman, karena dia tentu tahu ya akibatnya jika menteri racun ini sampai dimakan. Saya rasa teman-teman juga tahu ya alasan pengorbanan menteri ini. Jika di sini Karyakin tertipu dengan melahap menteri menggunakan pion, tentu kuda langsung skakmat dengan melompat pukul B3. Maka dari itu, di sini Karyakin mencoba bertahan dengan memukul kuda yang menjadi bantalan menteri untuk skakmat di A2. Setelah pion kali kuda, menteri membalas kali pion, skak. Raja mempunyai beberapa opsi ya untuk menghindari skak. Kita lihat opsi-opsi tersebut teman-teman. Pertama, di sini raja punya pilihan bergeser ke B1 ya. Namun tentu ini langkah blunder fatal
hitam akan menang dengan menteri pukul gajah, skakmat. Kedua, bagaimana jika di sini benteng yang memblok skak? Tentu di sini menteri akan kali gajah kembali skak. Raja terkurung dan memaksa benteng memblok skak lagi. Lalu kuda naik kembali skak, memaksa menteri mengambil kuda. Dan di sini menteri akan melahap menteri, Esipenko unggul jauh. Pada posisi ini pun Raja Hitam akan segera skakmat dalam 2 langkah. Misal di sini putih melanjutkan dengan pion G3, menteri akan skak di C3, memaksa lagi benteng menutup, dan yang terakhir, menteri kali benteng skakmat. Jadi satu-satunya langkah terbaik adalah gajah menutup skak, dan Karyakin melakukan itu. Di sini, gajah langsung saja kali gajah, dan benteng membalas. Menteri lalu naik kembali skak, benteng kembali menutup, kuda lantas membantu menyerang raja, dan di sini langkah paksa menteri kali kuda, Esipenko menteri kali menteri, dan pada posisi ini Karyakin masih belum menyerah, lalu melanjutkan dengan mendorong pion ke G3. Esipenko juga mendorong pion B5 dan langsung dipukul oleh pion. Tapi setelah Esipenko membawa benteng naik ke D4, Karyakin langsung menyerah teman-teman. Di sini Karyakin menyerah karena dia sadar sudah kalah materi dan kalah posisi. Meskipun dia masih memiliki sepasang benteng, 1 kuda dan 1 gajah, tentu tidak sebanding dengan kekuatan menteri dan sepasang benteng dari Esipenko. Di sini pun, posisi Raja Putih sudah sangat terjepit. Lalu benteng satunya pun masih belum aktif bersama gajah terang, sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk bertahan. Karena di sini benteng hitam tinggal meluncur ke A4 dan menjadi bantalan menteri untuk skakmat melahap pion A2. Dan ancaman paling nyata adalah menteri skak lagi ke C3, benteng menutup, dan benteng menyerang benteng ke B4. Dan ya, skakmat sudah di depan mata. Respon apapun dari putih akan dibalas menteri kali benteng skakmat. Lalu apa sebetulnya kesalahan dari putih sehingga Esipenko bisa dengan mudah membombardir pertahanan dari Karyakin? Kita balik ke posisi ini teman-teman. Setelah Esipenko rokade panjang, Karyakin melakukan kesalahan dengan mendorong F4. Di sini, Esipenko memanfaatkan kesalahan tersebut dengan mendorong pion untuk membuka jalan bagi gajah join serangan di sayap menteri. Bisa kita lihat ya teman-teman, sebagian besar perwira hitam sudah sangat siap menyerang di sisi Raja Putih. Berbeda dengan perwira putih, di sini gajah terangnya bahkan belum berkembang dan memutus koneksi antar kedua bentengnya. Kuda pun berada jauh dari jangkauan raja, sehingga Esipenko dengan mudah menghancurkan pertahanan putih. Lalu, kesalahan berikutnya dari Karyakin adalah di posisi ini teman-teman. Setelah kuda hitam melompat ke A4, menyerang pion 3 kali, Karyakin membawa benteng melindungi pion. Langkah yang disarankan di sini seharusnya mengajak pertukaran menteri di E3. Karena menteri hitam di sini sangat aktif dan berada strategis pada posisi menyerang Raja Putih. Ini juga jadi salah satu trik ya teman-teman. Pertukaran menteri biasanya akan mengurangi keaktifan lawan dalam menyerang. Seperti pada game kali ini, Esipenko sangat aktif menyerang dan mendominasi permainan. Jadi, salah satu langkah yang direkomendasikan adalah dengan bertukar menteri untuk mengurangi agresivitas serangan lawan, juga menyederhanakan permainan. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ulasan permainan keren kali ini. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel NetChess ini ya teman-teman.